sekalian, berjumpa lagi di pagi hari ini. Tentu hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dan terlalu baik bagi kehidupan kita. Saya sedikit akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Judul atau tema daripada renungan firman Allah pagi ini adalah ketaatan. Ketaatan menghasilkan berkat yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, orang yang taat akan menghasilkan berkat yang sangat luar biasa. 1 Petrus pasal 1, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ayatnya, ayat yang ke-14. Kita lihat Rasul Petrus menyampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, dia berkata begini, ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat yang ke-14 ini adalah ayat ajakan kepada kita. Rasul Petrus mengajak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Ya. Kenapa Rasul Petrus mengajak kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan ini begitu sangat penting. Kenapa penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ketaatan ini yang pertama, kalau saya renungkan Bapak Ibu tentang ketaatan ini, yang pertama, ketaatan ini akan dapat membawa kehidupan kita untuk kita mencapai sebuah garis akhir dari perjalanan kehidupan kita yang berbahagia. Berbahagia artinya ketika kita mengakhiri sebuah perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita akan mengakhirinya dengan baik. Itu sebabnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengakhiri sebuah pertandingan yang baik dan akan memperoleh sebuah mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu pentingnya ketaatan yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Rasul Petrus mengajak kita untuk kita taat? Karena ketaatan ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan menghasilkan sesuatu yang begitu sangat luar biasa. Artinya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi kepada kehidupan kita. Itu yang saya mau katakan, berkat Tuhan akan terjadi bagi kehidupan kita ketika kita taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Petrus mengajak kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk selalu taat kepada Tuhan. Janganlah kehidupan kita ini dikuasai oleh hawa nafsu, kata firman Allah ini. Tetapi biarlah kita ini taat kepada Tuhan. Karena orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang akan menikmati sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hasil akhir yang luar biasa yang akan kita nikmati ketika kita taat. Karena hanya orang-orang yang taatlah yang akan mengakhiri pertandingan itu, pertandingan kehidupannya dengan baik, dan dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Dan hanya orang-orang yang taat saja yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ada banyak contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh dari orang-orang yang taat. Karena ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Hasil yang dahsyat, hasil yang hebat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hasil di luar dugaan, yang tidak masuk akal, tetapi itu yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan mereka karena mereka taat. Kalau kita perhatikan contoh yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab 1 Raja-Raja itu pasal yang ke-17. Ketika Nabi Elia, setelah dia keluar dari sungai Kerit, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia berjalan, dan dia berjumpa dengan seorang janda Sarfat.
Apa yang dia katakan ketika dia berjumpa dengan seorang janda Sarfat? Dia berkata kepada janda Sarfat ini, "Hei ibu janda, berikanlah aku minum." Janda Sarfat ini, Bapak Ibu, memberikan dia minum. Setelah dia minum, Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi Elia ini minum, dia meminta sesuatu yang sulit bagi janda Sarfat ini berikan. Yaitu Nabi Elia berkata, "Hei ibu janda, berikan aku makan. Aku minta roti." Bapak Ibu saudara sekalian, ini permintaan yang kedua, ini permintaan yang sulit untuk dikerjakan oleh janda Sarfat ini. Kenapa saya katakan sulit? Karena itu yang firman Tuhan tulis, Bapak Ibu saudara sekalian. Janda Sarfat ini berkata kepada Elia ini, "Aku hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit di buli-buli. Aku sementara mengumpulkan beberapa potong kayu. Dan setelah itu aku akan pulang ke rumah. Aku akan mengolah tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit di buli-buli. Aku akan mengolah itu menjadi roti dan aku akan makan bersama dengan anakku. Setelah itu aku mati." Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang diminta oleh Elia adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar untuk dikerjakan oleh ibu ini. Dia katakan, "Aku mau mengolahnya memang roti itu dengan minyak yang sedikit yang ada di buli-buli. Aku akan makan dan setelah itu aku mati." Bapak Ibu saudara sekalian, tapi Elia berkata, "Buatkanlah aku lebih dahulu." Oh Bapak Ibu saudara sekalian, luar biasa. Sesuatu pekerjaan yang sulit dilakukan oleh ibu janda Sarfat ini. Tapi yang kita lihat dari firman Allah itu dilakukan juga oleh ibu ini. Ibu ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dia membuat roti dan dia memberi makan kepada Elia. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Matikah ibu janda Sarfat ini bersama dengan anaknya? Firman Allah mencatat dengan sangat jelas, ibu ini tidak mati, anaknya juga tidak mati, tetapi mereka tetap hidup. Mereka hidup berkecukupan dengan tepung segenggam, dengan minyak yang sedikit di buli-buli itu. Sampai Tuhan memberkati daerah itu. Ibu dan anak itu, Bapak Ibu saudara sekalian, tetap hidup dan menikmati hidup dari tepung dan minyak yang sedikit. Bapak Ibu saudara sekalian, ini mujizat yang sangat luar biasa terjadi, yaitu karena ketaatan. Ini contoh Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang taat. Kita tahu Elia adalah manusia biasa, tapi dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah nabi Tuhan. Dia adalah wakil daripada Allah di bumi ini untuk umat Tuhan. Dia adalah penyambung suara Tuhan bagi umat Allah. Dan janda Sarfat ini Bapak Ibu saudara sekalian, dia mengerti dan dia paham itu Bapak Ibu saudara sekalian. Dia lakukan itu Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya dia tidak hanya melakukannya untuk manusia Elia, tapi dia melakukan kepada Tuhan. Karena Elia ini adalah hamba Tuhan. Dia lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita taat kepada apa yang dikatakan Tuhan, kita akan melihat hasil yang sangat luar biasa. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kalau engkau taat, engkau akan lihat hasil yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu kisah lagi yang terjadi dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, tebarkan jala." Tebarkan jala. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Yesus, sudah semalam-malaman aku mencari ikan tapi tidak mendapatkan ikan. Sekarang di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mungkin, engkau suruh aku menjala ikan. Mana mungkin?" Tapi Simon Petrus berkata, "Karena engkau yang menyuruhnya, Guru, aku mau melakukan. Karena engkau yang menyuruhnya, aku mau melakukan." Dan ketika dia melakukan, Bapak Ibu saudara sekalian, dia mendapatkan sejumlah banyak ikan. Oh, mujizat Tuhan terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika Simon Petrus taat kepada apa yang dikatakan Yesus, dia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Kalau engkau taat kepada Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian,
Sekalipun Bapak Ibu, situasi kondisinya tidak memungkinkan, engkau mungkin berkata tidak mungkin lagi, sekarang sulit, berat, tantangan besar, tantangan banyak. Tidak mungkin lagi aku disembuhkan Tuhan. Aku sudah divonis dokter akan mati mungkin karena penyakit yang kronis. Tapi kalau engkau taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau akan melihat hasilnya. Engkau akan ditolong oleh Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Usaha bisnismu diberkati Tuhan. Engkau disembuhkan oleh Tuhan kalau engkau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mau taat kepada Tuhan. Jangan turuti hawa nafsu kita, tapi taatlah kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan melihat hasil yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan tolong kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tetap membela kita, Tuhan tetap memberkati hidup kita, dan tetap taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin.